Sebelum melanjutkan silahkan subscribe dulu agar saya semangat upload. Bab 231 Pertempuran berdarah tragis. Apa? Pada saat ini, Gao Yang Wushuang menelan pil ungu merah ke dalam mulutnya, dan tiba-tiba dia mengeluarkan suara yang menyeramkan. Napasnya menjadi keras dan berantakan, dan gumpalan darah mengalir keluar dari mulut, telinga, hidung, dan matanya. Untuk menyelamatkan kekasih, Ouyang Qian, tapi dia terpaksa mengambilnya, memperluas pil tulang yang kuat menstruasi. Mengambil pil ini, kekuatan obat yang kuat dapat secara instan memperluas meridian aneh dan 8 meridiannya, secara paksa memadatkan tulangnya dan menjadi lebih kuat, dan meningkatkan kekuatannya sebesar 50% di saat berikutnya. Tak perlu dikatakan, konsekuensi dari meminum pil ini dapat berkisar dari beberapa bulan penyembuhan hingga penghancuran meridian, dan tulang akan menjadi rapuh dan menjadi sia-sia. Roda waktu kumpulkan. Roda langit menekan dan menghancurkan semua hal bunuh. Kulit Gao Yang Wushuang terpancar, Ki anggrek berdarah. Tiba-tiba, Time Heaven Well, yang dihancurkan dalam semburan waktu, meledak dengan aura kehancuran yang kuat, dalam ekspansi cepat, menghancurkan semburan waktu Tan Yun. Segera setelah itu berubah menjadi roda waktu besar 150 meter, dan bergegas ke gelombang ruang dengan kekosongan yang hampir retak. Mengabaikan belenggu gelombang ruang, hancur menuju Tan Yun. Seolah ingin mengepung Wei dan menyelamatkan Zhao. Menurut pendapatnya, Tan Yun harus berhenti membunuh kekasihnya, dan menghindar dengan tergesa-gesa. Tapi dia jelas tidak mengerti Tan Yun. Meskipun roda waktu mengabaikan batasan gelombang ruang, ia tidak dapat mengabaikan kekuatan gelombang ruang, sehingga menyusut dengan cepat. Gao Yang Wushuang, dengarkan baik-baik, tidak peduli berapa banyak Lao Su membayar, Ouyang Qian harus mati juga. Suara tegas dan tirani keluar dari mulut Tan Yun. Tan Yun tahu betul bahwa dia akhirnya menangkap Ouyang Qian, dan jika dia tidak membunuh, dia akan mengambil tindakan pencegahan nanti. Kemudian, jika dia ingin membunuh lagi, itu akan lebih sulit. Bitch. Pergi untuk mati. Tan Yun mengabaikan roda waktu yang datang dari kehancuran, memikirkan penghinaan Ouyang Qian sebelumnya di depan umum, dia hanya ingin membunuhnya. Ruang bergetar, tinju kanan Tan Yun terbanting, wajah putus asa dan berdarah Ouyang Qian. Wushuang, selamatkan aku. Kaca, bang. Jeritan Ouyang Qian tiba-tiba terputus, dan tubuh tanpa kepala terkoyak, dan mayat tanpa kepala yang disemprotkan darah berubah menjadi awan darah di gelombang ruang. Tidak ada tulang yang tersisa. Hanya darah yang bermekaran di gelombang ruang yang mengatakan bahwa tuannya ada di sini. Bang. Ruang bergetar, dan di bawah kekuatan gelombang ruang, ada 10 kaki waktu tersisa, dan pemboman hebat di punggung Tan Yun. Retakan. Kabut darah terisi, lengan yang patah terbang secara horizontal, bahu kiri Tan Yun meledak, dan seluruh lengan terbang menjauh dari tubuh. Engah. Tan Yun menyemprotkan 3 suap darah, dan tubuhnya terlempar ke udara sejauh puluhan kaki. Datang. Tan Yun meraung seperti binatang buas, lengannya yang patah jatuh ke langit, naik ke udara dan mengambil cincin Qiankunnya. Dalam gelombang ruang, roda waktu langit, yang telah runtuh dan menyusut menjadi 3 kaki, tidak pernah berhenti di atas Tan Yun, yang tidak menghentikan sosoknya, tetapi turun. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa mengelak. Mengaum. Tan Yun meraung seperti binatang buas yang terperangkap, menghindari kepalanya ke samping. Meskipun dia menghindari nasib buruk dihancurkan oleh kepalanya, bahu kanannya meledak. Retakan. Darah itu seperti pelangi, dan lengan kanannya membawa darah lumpuh, meninggalkan tubuh Tan Yun. Tan Yun pusing, wajahnya sepucat kertas, dan tubuhnya seperti meteorit, jatuh ke dalam kehampaan. Ho. Ketika roda waktu langit turun secara vertikal menuju Tan Yun, akhirnya menjadi tidak terlihat di bawah kekuatan gelombang ruang. Tiba-tiba, Gao Yang Wushuang, yang mengendalikan Tianlun of Time, mengguncang tubuhnya dan mengeluarkan panah berdarah. Ledakan. Tan Yun, yang kehilangan tangannya, jatuh ke tanah dengan berat 3 kaki, dan tanah retak dan bergetar. Pada saat ini, para murid di luar susunan pedang ilahi Hong Mengtu merasakan getaran bumi. Meskipun para murid tidak tahu apa yang terjadi dalam formasi pedang, mereka tahu dari suara tumpul jatuh ke tanah bahwa seseorang telah diledakkan ke tanah. Para murid bingung, dan karena kepala suku dan para tetua utama semuanya hadir, mereka tetap diam. Tetapi hati saya sangat tidak stabil. Sudah begitu lama dan formasi pedang yang diatur oleh Tan Yun masih ada.
Bukankah itu berarti Tan Yun belum mati? Kakak Tan, jangan mati. Lebih dari 700 murid Taman Pengobatan Lingshan, menutup mata mereka satu persatu, berdoa dengan khusyuk untuk Tan Yun. Hal yang sama berlaku untuk Shen Qingfeng, bagaimanapun, dia tidak bisa melihat apa yang terjadi dalam formasi, jadi dia tidak melihatnya. Sambil berdoa dalam hati untuk Tan Yun, butiran keringat jatuh dari dahinya ke pipi tua, terkikis oleh tahun. Jantungnya sudah menggantung di tenggorokannya. Bagaimanapun, hidup dan mati Tan Yun penting, dan hidup dan mati saudara keduanya Shen Qingqiu. Pada saat ini, penghinaan Shen Subing terhadap Tan Yun di matanya yang indah telah lama menghilang. Dia awalnya berpikir bahwa begitu Tan Yun, Gao Yang Wushuang dan Ouyang Qian pergi berperang, mereka akan dibunuh oleh keduanya. Tapi sekarang hampir sesaat kemudian, Tan Yun masih hidup. Lu Wu memiliki alis horizontal dan garis vertikal. Menurutnya, dua murid utamanya sudah cukup untuk membunuh Tan Yun dengan mudah. Tepat ketika Lu Wu gelisah, tiba-tiba lengan yang patah terbang keluar dari formasi pedang ilahi Hong Mengtu. Dari pakaian murid tukang di lengan yang patah, bisa dilihat bahwa itu adalah Tan Yun. Dari cincin Qiankun di jari lengan yang patah, lebih pasti itu adalah lengan kanan Tan Yun. Tirai tipis formasi pedang ilahi Hong Mengtu secara alami tidak akan menghancurkan lengan patah Tan Yun. Oleh karena itu, di dalam formasi pedang, lengan kanan Tan Yun jatuh. Kakak Tan. Daniel menangis dan berteriak, terutama di keramaian yang sunyi. Wow, Kakak Tan. Kakak Tan. Petik 2. Dalam sekejap, lebih dari 700 murid Taman Obat Lingshan melihat lengan patah Tan Yun dan menangis. Diam pada lelaki tua itu, menangis dan menangis. Seluruh tubuh Shen Qingfeng gemetar, berteriak. Pada saat ini, Lu Wu tersenyum, dan semua muridnya juga tersenyum. Di mata semua orang, formasi pedang akan segera hancur, dan Tan Yun pasti akan mati. Arai Excalibur Hong Mengtu. Gao Yang Wushuang menginjak pedang terbang dan tidak segera mengejar Tan Yun. Menurut pendapatnya, Tan Yun, yang telah kehilangan lengannya, tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Tetapi juga, dengan hancurnya roda langit dari waktu ke waktu, dia juga terluka parah. Gao Yang Wushuang berlutut di Feijian dengan gemetar, menangis serak, Xiao Qian. Ah! Xiao Qian. Di matanya yang sedih, air mata menetes. Cinta yang hilang, hati itu seperti pisau. Xiao Qian, aku tidak baik, aku tidak bisa melindungimu. Aku tidak berguna. Gao Yang Wushuang memukul dadanya dengan sedih, mendesis ke langit, dan mematahkan tenggorokannya. Xiao Qian, yakinlah, aku akan membalas dendam untukmu. Aku akan membunuh Tan Yun dan membalaskan dendammu. Gao Yang Wushuang Huoran bangkit, menginjak pedang terbang, dan sambil memutar pergelangan tangannya, dia membawa cahaya pedang sepanjang 30 kaki dan menukik ke arah Tan Yun, yang berada 3 kaki di tanah, dan berkata, lain-lain, aku ingin kamu mati. Bang! Wah! Puing-puing berhamburan kemana-mana, Tan Yun melompat terhuyung-huyung, berlumuran darah, dan menggunakan langkah besar, sering berkedip dalam formasi pedang. Tan Yun, yang terluka parah, tidak bisa lagi mengendalikan kekuatan maut melawan musuh. Dia tahu bahwa dia jelas bukan lawan Gao Yang Wushuang sekarang. Dia tahu lebih banyak lagi bahwa masih ada 10 napas paling banyak, dan kekuatan Gao Yang Wushuang yang meningkat akan menghilang setelah mengambil Qianggu dan Hou menstruasi yang membesar. Selama dia tidak dibunuh olehnya dalam 10 napas, maka itu akan menjadi tanggal kematiannya. Bab 232 Pembunuhan Tanpa Henti. Hai, bum bum. Gao Yang Wushuang menginjak pedang terbang, dan saat pergelangan tangannya berputar, cahaya pedang 100 meter yang dipenuhi dengan kekuatan waktu, tanpa henti menebas ke arah Tan Yun. Tan Yun menahan rasa sakitnya, setiap kali dia menghindar itu berbahaya dan berbahaya. Pompa, sebuah cahaya pedang menebas punggung Tan Yun, menimbulkan percikan darah, meninggalkan luka tulang yang dalam di punggung Tan Yun. Mendesis. Tan Yun tersedot kesakitan, dan cahaya haus darah bocor melalui mata bintangnya. Gao Yang Wushuang, kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku sekarang. Selama aku tidak mati, aku akan membiarkanmu membayarnya 2 kali. Begitu kata-kata itu jatuh, Tan Yun, yang terluka parah, tidak secara paksa menggunakan kekuatan cahaya untuk pulih dari luka-lukanya. Dia tahu bahwa luka yang dia paksa untuk digunakan dan kemampuan pemulihan dari kekuatan cahaya tidak dapat disembuhkan dengan cepat. Setelah dilemparkan,
Saya takut saya akan pingsan, bahkan jika kekuatan cahaya dapat menyembuhkan. Tetapi menghadapi pengejaran Gao Yang Wushuang, tidak diragukan lagi adalah jalan buntu. Tan Yun, yang telah menjadi manusia berdarah, melintas di antara cahaya pedang yang padat dan ganas di bawah tangga Dewa Hongmeng. Pukul, pukul. Saat Tan Yun menghindar, ada luka dalam di kaki dan dadanya, dan aliran darah menyembur keluar di samping tulang putihnya. Mengerikan. Apa? Tiba-tiba, cahaya pedang tiba-tiba miring ke arah Tan Yun dan menebasnya. Tan Yun mati-matian menghindar. Meskipun dia lolos dari nasib dipenggal kepalanya, sisi kiri lehernya dipotong terbuka. Darah mengalir deras dari lehernya Gus. Sebuah pedang hampir memotong tenggorokan Tan Yun. Sebuah pedang hampir memenggal kepala Tan Yun. Hahaha. Tan Yun menyeringai seperti hantu, matanya berkobar permusuhan. Gao Yang Wushuang, ayolah. Waktumu akan datang, bisakah kamu menanggungnya? Raungan yang gila dan lemah, melampiaskan kemarahan Tan Yun. Tiba-tiba, ketenangan kembali ke langit yang kacau, dan Tan Yun berhenti berlari untuk hidupnya dalam aura yang tidak teratur. Dia melihat ke belakang tiba-tiba, tetapi melihat Gao Yang Wushuang terhuyung-huyung di pedang terbang, kakinya tidak bisa berhenti gemetar, dan seluruh tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Jelas, ekspansi meridian dan pil tulang yang kuat telah hilang. Tan Yun berbalik dengan gemetar, darah menetes dari lengannya yang patah, dan luka di dada, punggung, dan kakinya juga berlumuran darah. Dia tampak seperti roh jahat yang merangkak keluar dari genangan darah, dan senyum muncul di pipi pucatnya. Mengingatkan akan seringai iblis, dan juga seperti penghinaan membunuh para dewa. Setiap kali Tan Yun mengucapkan sepatah kata pun, darah keluar dari mulutnya. Gao Yang Wushuang, bagaimanapun juga, kamu masih kalah, kamu benar-benar kalah. Betulkah? Gao Yang Wushuang menggertakkan giginya, memegang pedangnya dan menatap Tan Yun, bahkan jika aku mendapat serangan balik pil, kamu tidak jauh lebih baik. Kamu lebih terluka daripada aku, jadi aku bisa membunuhmu dengan mudah. Aku akan membunuhmu, menarik kulitmu, mematahkan tulangmu, aku akan menggunakan darahmu untuk memberi penghormatan kepada mayat hidup Xiao Qian. Gao Yang Wushuang meraung dalam kesedihan dan menukik ke arah Tan Yun. Menurutnya, Tan Yun telah menghabiskan semua metodenya, dan sekarang ini adalah jalan buntu. Kali ini Tan Yun tidak menghindar. Dia menatap lurus ke arah Gao Yang Wushuang, yang menukik ke bawah. Tiba-tiba, fitur wajahnya terdistorsi, seolah-olah dia menderita rasa sakit yang tak tertahankan. Saat semburan darah keluar dari mulutnya, dia meraung, pemenjaraan kayu. Tiba-tiba, di tengah kekacauan, ada suara melolong yang sangat cepat, dan aura pembunuhan yang menggelegar menyelimuti Gao Yang Wushuang. Gao Yang Wushuang tiba-tiba mendongak dan melihat pemandangan yang tak terlupakan darinya. Tapi saya melihat kekuatan kayu seperti ular sanca hijau, menonjol dari kehampaan yang kacau, menenun dan merajut tangan raksasa-raksasa seperti kilat, dan meraihnya secara vertikal. Tan Yun, kualifikasi macam apa kamu? Bagaimana kamu bisa mengendalikan angin dan guntur, waktu, ruang, dan kekuatan kayu? Gao Yang Wushuang berteriak ngeri, melambaikan cahaya pedang yang menyilaukan, dan menebas ke arah tangan raksasa-raksasa yang datang. Kuabang, dukun. Setelah Jianmang mengenai tangan raksasa-raksasa itu, ratusan kekuatan kayu seperti piton hijau terputus. Aku di penjara. Ketika suara kelemahan Tan Yun terdengar, tangan raksasa-raksasa itu tiba-tiba membusuk dan berubah menjadi ribuan ular sanca hijau, terjalin menuju Gao Yang Wushuang. Gao Yang Wushuang memegang pedang panjangnya dengan putus asa, dan dengan setiap ledakan cahaya pedang, puluhan helai kekuatan kayu terbagi menjadi dua dan berubah menjadi tidak terlihat. Kekuatan ketidakberdayaan terlalu banyak. Ho. Di bawah kendali Tan Yun, 5 helai kekuatan kayu menembus kehampaan, membungkus leher, lengan, dan kaki Gao Yang Wushuang, dan segera membentang ke 5 arah. Tidak. Dalam jeritan tragis, Gao Yang Wushuang dibagi menjadi 5 kuda, lengan, kaki, dan lehernya diregangkan dan diratakan dalam kehampaan. Dalam formasi pedang ilahi Hongmeng Tu, kelembutan dan kekuatan kayu meningkat 11 kali lipat, membuat Gao Yang Wushuang, yang terluka parah, tidak dapat melepaskan diri dan melompat. Tulang leher, lengan, dan kaki Gao Yang Wushuang berderit di bawah kekuatan kayu, seolah-olah akan patah kapan saja. Potong untukku. Gao Yang Wushuang mengendalikan pedang terbang, dan sambil memotong 5 helai kekuatan kayu,
Tan Yun mengendalikan untaian kekuatan kayu yang tersisa yang belum dipotong, dan membungkus pedang terbang dengan erat. Seperti semua orang tahu, pembudidaya alam jiwa janin memiliki kemampuan untuk menembak objek dari udara. Saat melawan musuh, kecuali lawannya terlalu lemah dari kekuatannya sendiri, dia akan membunuh musuh dengan pedang. Jika kekuatan lawan sama dengan kekuatannya sendiri, maka dia tidak akan memilih Yu Jian untuk melawan musuh sama sekali, karena kekuatan pedang terbang yang diberikan oleh Yu Jian kurang dari sepertiga kekuatan yang bisa dikeluarkan dengan memegang pedang terbang, pedang. Oleh karena itu, pedang terbang yang dikendalikan oleh Gao Yang Wushuang mudah terjerat dan dipenjara oleh kekuatan kayu, tidak dapat terbang. Gao Yang Wushuang, kamu baru saja memiliki kekuatan dan prestise yang cukup, maka ini aku sekarang. Dengan restu dari formasi pedang, Tan Yun berayun ke udara, melayang di depan Gao Yang Wushuang. Tan Yun, bunuh jika kamu ingin membunuh, aku tidak akan memohon belas kasihan. Gao Yang Wushuang seperti binatang buas yang terperangkap, memancarkan mata yang tidak mau dan kanibalistik, kamu bunuh aku, kamu tidak bisa mengubahmu. Kamu rendah hati, tukang, bahkan jika kamu membunuhku, dan karena itu dihargai oleh kepala suku, biarkan kamu menyingkirkan status murid tukang, tapi aku beritahu kamu. Bahkan jika kamu menjadi murid alkimia, kamu tidak dapat menulis ulang fakta bahwa kamu adalah dari latar belakang tukang yang sederhana. Mendengar ini, Tan Yun menyeringai berulang kali, kamu memarahi, lalu memarahi. Tan Yun berputar di udara, menekuk kaki kanannya, dan lutut kanannya, klik. Dia mematahkan tulang rusuk Gao Yang Wushuang, dan kemudian, dengan jari kaki kanannya, dia membanting mulutnya. Segera, Gao Yang Wushuang kesakitan, mulutnya penuh gigi menyembur keluar dari mulutnya dengan darah. Tan Yun, aku mengutukmu. Ketika Gao Yang Wushuang mengutuk samar-samar, Tan Yun mengendalikan kekuatan kayu yang membungkus pedang terbang dan terbang seperti kilat. Ujung pedang dimasukkan ke dalam mulut Gao Yang Wushuang dan dengan cepat berputar, memutar lidahnya, busuk. Tan Yun mengendalikan Mu Zili dengan pedang terbang dan mengeluarkan mulut Gao Yang Wushuang. Fitur terdistorsi Gao Yang Wushuang karena rasa sakit sangat menakutkan. Aku tahu kamu ingin memarahi, tapi sayangnya, kamu tidak bisa memarahinya. Tan Yunin menguji kata-katanya, suaranya tidak mengandung perasaan, saya memasuki kapal dan tidak pernah memprovokasi orang lain secara aktif, dan tuanmu yang berusia 12 kaki tugasnya, tetapi ingin membunuhku. Pada titik ini, Tan Yun berteriak dengan marah, Li Zian adalah, begitu juga Yeling, dan kamu membunuh Lao Su demi Yeling. Lao Su marah ketika aku memikirkannya. Aku peduli dengan ibumu. Begitu suara itu jatuh, tubuh Tan Yun menari-nari di udara, dan kakinya ditarik ke arah anggota badan Gao Yang Wushuang. Retakan, retakan. Tiba-tiba, kaki dan lengan Gao Yang Wushuang meledak dalam suara tulang yang remuk, dan kabut darah memenuhi tubuhnya. Dia kehilangan anggota tubuhnya dan hanya digantung oleh kekuatan kayu yang melilit lehernya. Bab 233 Perasaan Campur Aduk. Gao Yang Wushuang, yang seperti tongkat, tergantung sekarat di kehampaan, dan ada terlalu banyak emosi di matanya. Ada kesedihan, rasa sakit keengganan, kemarahan, dan keputusasaan. Sedih dan menyakitkan, Ouyang Qian yang dicintai sudah mati, dan musuh tepat di depannya, tetapi dia tidak bisa membalas dendam. Apa yang membuat marah dan putus asa adalah dia tidak bisa memikirkan bagaimana Tan Yun, dengan alam jiwa janin tingkat ke-7, begitu menakutkan. Apa yang bahkan tidak dia duga adalah bahwa dia sebenarnya lebih rendah daripada Tan Yun dalam daftar alkimia yang bermartabat. Meskipun dia meminum pil penguat menstruasi yang diperkaya, dia masih bukan lawan Tan Yun. Menyesal. Dia memang sedikit menyesalinya. Dia memiliki wajah 23 tahun, dan usia sebenarnya hanya 40. Dia telah menjadi alkemis suci. Jika Anda belum bertemu Tan Yun, dengan pencapaian alkimia Anda sendiri, dengan bakat terbaik dari jiwa janin waktu Anda akan memiliki masa depan tanpa batas. Namun, semuanya hilang, karena semuanya dihancurkan oleh Tan Yun. Tapi apa gunanya penyesalan? Pada saat ini, Gao Yang Wushuang tersenyum dan tersenyum sedih. Setelah waktu yang lama, dia kehilangan lidahnya dan tidak bisa mengeluarkan suara. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Tan Yun, yang terluka dan kehilangan lengannya. Bibirnya bergerak diam-diam, dan dia bergerak dari bibirnya. Dapat dilihat bahwa dia berkata dengan susah payah, saya mati. Anda tidak dapat mengubah fakta.
Bahwa Anda, seorang tukang yang rendah hati. Mendengar ini, Tan Yun juga tertawa. Pada saat itu adalah senyum bohemian dan arogan, dan pada saat yang sama senyum simpatik, pekerja yang rendah hati di matamu, suatu hari di masa depan, akan menyerahkan ratusan juta pembudidaya di daratan. Suatu hari nanti, akan membuat langit dan dunia bergetar, tapi sayangnya, kamu tidak bisa melihatnya lagi. Setelah itu, pikiran Tan Yun, kekuatan kayu yang menjerat Fei Jian menghilang, dan segera, dia memanipulasi Fei Jian untuk menerkam. Dengan semburan darah, itu menembus tenggorokan Gao Yang Wushuang. Pompa, pedang terbang itu berputar sejajar di leher, mayat dan kepala tanpa kepala, jatuh ke dalam kehampaan. Pada saat ini, di luar susunan pedang ilahi Hong Mengtu, dari kepala hingga murid, semuanya terdiam. Tiba-tiba, semua orang melihat formasi pedang di depan mereka, dan mereka mulai sering berkedip, dengan potensi untuk dihancurkan. Melihat adegan ini, semua orang tahu bahwa pertempuran yang menentukan akan segera berakhir, dan Tan Yun diharapkan tidak akan pernah selamat. Lebih dari 700 murid di Lingshan Medicine Garden sudah menangis dengan mata merah. Mereka memikirkan apa yang dikatakan Tan Yun sebelumnya bahwa pertempuran hari ini juga berjuang untuk murid tukang yang tidak memiliki hak asasi manusia di Lingshan Medicine Garden. Mereka menangis diam-diam. Mereka banyak berpikir bahwa ketika Tan Yun datang ke kebun obat, dia menyingkirkan si pengganggu Cheng Jiaozuan dan menyelamatkan diri dari intimidasi. Memikirkan Li Zikuan, membiarkan dirinya dan orang lain berlutut, melambaikan cambuk besi, dan mempermalukan dirinya sendiri, Tan Yun berdiri, dan setelah mengalahkan Li Zikuan, biarkan 10 dari mereka membalas Li Zikuan, mereka menangis. Dalam hati mereka, Tan Yun yang datang ke Lingshan Medicine Garden dan menemukan dirinya bermartabat. Mereka bahkan lebih tahu bahwa setelah Tan Yun meninggal, dia masih seorang tukang yang rendah hati yang tidak memiliki hak asasi manusia dan dipermalukan oleh orang lain. Wow, Kakak Tan. Daniel dan murid-murid lainnya tidak bisa lagi menahan kesedihan di hati mereka, terisak dengan suara rendah. Namun, ketika suara lemah dan tersenyum datang dari formasi pedang ilahi Hong Mengtu, para murid taman obat tiba-tiba terpana. Aku belum mati, kalian semua menangis dan menangis, berapa umurmu? Tubuh Sen Subing bergetar, menatap tajam ke arah formasi pedang ilahi Hong Mengtu, matanya yang indah dipenuhi dengan kejutan yang tak terbendung. Hahaha, bajingan kecil ini belum mati. Tubuh tua Sen King Feng bergetar hebat, dan air mata keruh keluar dari matanya. Di mata publik, formasi pedang besar Hong Mengtu hancur, dan bayangan darah yang tak tertahankan muncul di hadapan semua orang, berdiri dengan bangga di dunia. Pada saat ini, Tan Yun terlihat sangat tragis. Kepalanya acak-acakan, dia berlumuran darah, dan luka di lehernya mengejutkan, dengan darah mengalir keluar. Bahunya berdarah dan darah menetes. Dada, punggung, dan kakinya ditutupi dengan luka yang mengejutkan, dan lukanya penuh dengan tulang, terlihat jelas. Para murid memandang Tan Yun, kebanyakan dari mereka langsung ketakutan, dan setelah sedikit lamban, teriakan merobek langit melampiaskan keterkejutan tuannya. Astaga, pernahkah kamu melihatnya? Kakak Tan belum mati. Luar biasa. Tan Yun benar-benar membunuh kakak senior Ouyang dan kakak senior Gao Yang. Iya, kakak senior Ouyang, bukan hanya yang terkuat ke-45 di daftar pertarungan dan Dao kami, tetapi juga ke-388 di daftar Wolong. Terutama kakak senior Gao Yang, yang berada di peringkat 350 di daftar Wolong. Kakak senior Tan membunuh 2 orang dengan 1 musuh dan 2. Bukankah itu berarti, kakak senior Tan menduduki peringkat setidaknya 330 di daftar Wolong? Bahkan lebih tinggi. Petik 2. Menyenangkan sekali. Saudara Tan, tapi karena leluhurnya mendirikan Huang Fu Sengzong selama 50.000 tahun, dia telah menjadi murid tukang pertama dan satu-satunya tukang yang berhasil masuk ke daftar Wolong. Ya, Saudara Tan telah menciptakan keajaiban bagi para murid Taman Obat Lingshan. Ini juga keajaiban bagi dan fast sell kita. Hahaha, hebat. Kakak Tan perkasa. Kakak Tan perkasa, perkasa. Kakak Tan. Pada saat ini, kecuali para murid yang berada di peringkat ke-35 dalam daftar dan Daozan, mereka diam, dan lebih dari 2.900 murid di bawah Lu Wumen terdiam. Murid-murid lain tidak bisa menahan kegembiraan mereka dan berteriak, Kakak Tan perkasa. Kata, murid-murid Taman Pengobatan Lingshan semuanya meneteskan air mata dan menari dengan tangan mereka.
Mereka tahu bahwa mulai sekarang, tidak ada yang akan meremehkan kebun obat Lingshan. Lebih jelas lagi, Tan Yun lah yang menggunakan darahnya untuk menulis ulang sejarah dan menjungkirbalikkan hukum besi dari kekuatan tukang yang rendah hati dalam sejarah panjang. Hahaha. Air mata Sen King Feng yang berlumpur mengaburkan pandangannya, tawanya menembus awan dan bebatuan yang retak, menyebar ke seluruh area sejauh ratusan mil. Kakak kedua, apakah kamu melihatnya? Kakak kedua, lihat, apakah kamu di sini? Tan Yun telah masuk, dan Meridian hanya selama 3 bulan, dan dia telah menjadi blockbuster tanpa Ming, dan telah menjadi 350 pembangkit tenaga listrik teratas dalam daftar Wolong. Tan Yun pada awalnya dianggap sebagai pemborosan oleh 8 kepala suku lainnya. Dan Tan Yun, yang kamu bersumpah untuk melindungimu, masih memiliki visi. Kakak kedua, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, kamulah yang merekomendasikan penyihir hebat untuk nona muda. Air mata Sen King Feng tidak bisa berhenti jatuh, dan dia masih tersenyum. Tan Yun, dia hanya lapisan ketujuh dari alam jiwa janin. Lapisan ketujuh ada di daftar Wolong dan masih di atas 350. Sungguh brilian, rekor adalah yang kelima dari Huang Fu Shengzong saya. Dalam 10.000 tahun, murid batin pertama. Ada 8 kepala suku, kalian benar-benar membuat mata anjing takut, hahaha. Pada saat ini, Sen Subing menatap bayangan darah gemetar yang berhenti, dan itu adalah perasaan yang campur aduk. Dia sedih, dan Mai kehilangan 2 murid alkemis peringkat suci lagi, tetapi pada saat ini, dia lebih bersemangat. Dia tidak bisa memprediksi bahwa pertempuran hari ini akan berakhir seperti ini. Dia tidak percaya bahwa kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan begitu kuat. Bab 234 Aku harus berpikir dalam-dalam. Pada saat ini, para murid di bawah Lu Wumen memandang mayat Gao Yang Wushuang, yang telah kehilangan kepala dan anggota tubuhnya, air mata kesedihan dan rasa malu, dan pipi mereka terpeleset. Melihat bahwa tidak ada mayat Ouyang Qian di ruang terbuka yang berlumuran darah, mereka tahu bahwa kakak senior Ouyang telah dihancurkan dengan kejam oleh Tan Yun. Wushuang, Xiao Qian, Lu Wu, dengan rambut putih, memutar matanya dengan air mata, berjalan gemetar menuju tubuh Gao Yang Wushuang. Berdebar, Lu Wu berlutut di depan tubuh Gao Yang Wushuang, dan meraung keras terlepas dari identitasnya, Wushuang, Xiao Qian, muridku yang baik. Dalam tangisan serak, Lu Wu memuntahkan seteguk darah. Dia sedih dan sakit. 3 pro-murid yang dia banggakan, kehilangan nyawa mereka satu demi satu hanya dalam 1 bulan. Pukulan seperti itu sulit diterimanya. Tidak, semuanya hilang. Muridku yang baik Yeling, Wushuang, Xiao Qian, semuanya hilang. Lu Wu menyemburkan 3 suap besar darah lagi sambil tertawa sedih. Elder, jangan sedih, kamu masih memiliki kami. Seorang murid membanting lututnya ke tanah. Penatua, kamu masih memiliki kami. Lebih dari 2.900 murid, dengan suara bulat, berlutut dan bersujud sepanjang hari. Lu Wu berdiri dengan tubuh gemetar, menatap para murid, matanya kabur karena air mata, dan dia gemetar, anak-anak baik, aku baik-baik saja, cepat bangun. Kuburkan saudaramu Gao Yang. Setelah Lu Wu berbicara, dia perlahan menatap Tan Yun, dan suara kesedihan dan kemarahan masuk ke telinga Tan Yun dengan tenang. Kamu membunuh 3 murid pribadiku, dan cepat atau lambat aku akan membuatmu tidak bahagia. Pada saat ini, Tan Yun dapat berbicara dengan suara mengancam Lu Wu di depan Sen Subing, serta memerintahkan Duan Zhen untuk bunuh diri. Tapi Tan Yun tidak melakukan ini. Tidak ada alasan lain, hanya ada satu, yaitu, Tan Yun ingin mengurus Lu Wu secara pribadi di masa depan. Kepala, bawahan tidak sehat, jadi mereka pensiun dulu. Setelah Lu Wu meninggalkan pesan kepada Sen Subing, dia mengorbankan pedang terbang dan terbang menjauh. Ketika dia pergi, dia tidak lupa berteriak, Diakon Jiang. Jiang Xia menggigil, menginjak pedang terbang, dan mengikuti. Jiang Xia berpikir bahwa Tan Yun lah yang telah membuat rencana agar Gao Yang Wushuang dan Ouyang Qian menghadapi Tan Yun, tapi sekarang setelah keduanya mati, dia pasti akan menahan amarah Lu Wu. Bocah bau, lihat bagaimana kamu terluka. Sen King Feng buru-buru datang ke Tan Yun, mendukung Tan Yun, dan menegur, kamu telah mendengar tentang proses pertempuran antara kamu dan 2 kehidupan. Dengan kekuatanmu, itu lebih dari cukup untuk membunuh salah satu dari mereka, mengapa kamu harus mengambil risiko 1 dan 2 musuh? Suara Tan Yun lemah, tetapi matanya sangat tegas, Dea Chon Sen,
karena keduanya memiliki niat untuk membunuhku, bagaimana aku bisa melepaskannya? Musuh yang paling menakutkan adalah yang bersembunyi di belakangmu, bukan? Saya tidak mau, hanya membunuh satu orang yang dipikirkan oleh orang lain sepanjang hari. Oh, well, kamu terluka parah, jangan katakan itu. Shen Qingfeng menasihati setelah linglung. Saudara Tan, para murid Taman Obat Lingshan berkumpul satu demi satu. Satu demi satu sangat bersemangat. Pada saat ini, Shen Subing berjalan ke arah Tan Yun selangkah demi selangkah, dan segera, para murid berhenti berbicara. Semua orang ingin melihat bagaimana ketua memberi penghargaan kepada Tan Yun. Tan Yun, kamu tidak perlu memberi hormat jika kamu terluka parah. Bibir Shen Subing terbuka sedikit, dan suara agung dan indah terdengar di telinga semua orang. Kepala ini memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepadamu, dan kamu harus menjawab dengan jujur. Murid patuh. Suara Tan Yun lemah. Shen Subing berkata sedikit, jiwa janin apakah kamu? Shen Subing tidak bertanya tentang formasi pedang, bagaimanapun juga, itu adalah privasi latihan muridnya. Tan Yun berkata tanpa ragu-ragu, murid dapat mengendalikan kekuatan emas. Seharusnya jiwa janin emas. Inilah yang hanya diperhatikan murid setelah memuja dan fast sell. Kalau begitu aku akan bertanya lagi padamu. Samar-samar aku melihat bahwa kamu menggunakan 3 atribut angin, guntur dan kayu dalam formasi pedang. Bagaimana kamu menjelaskan ini? Alis Shen Subing mengernyit. Kembali ke kepala, ini adalah satu set formasi pedang yang murid dapatkan secara tidak sengaja. Formasi pedang datang dengan 3 kekuatan atribut, kata Tan Yun. Shen Subing tentu saja tidak percaya semuanya, tetapi dia tidak bertanya lagi, kamu telah tampil dengan baik, mari kita bicarakan, hadiah apa yang kamu inginkan. Tan Yun merenung sedikit dan berkata, para murid tidak menginginkan imbalan apapun, mereka hanya meminta kepala suku untuk menyetujui 2 hal. Kamu berkata, kata Shen Subing. Tan Yun dengan hormat berkata, hal pertama, tolong umumkan bahwa meskipun murid Taman Pengobatan Lingshan adalah tukang, mereka tidak pernah diizinkan. Murid alkimia di bawah para tetua akan dipermalukan dan dipukuli sesuka hati. Kedua, saya juga meminta ketua penggerak untuk menunda pembukaan dan pendakian pagoda ruang waktu biji master tertinggi selama 3 hari. Mendengar ini, Shen Subing mengangkat alisnya. Hal pertama, kepala suku ini bisa setuju. Tetapi hal kedua adalah memanjat menara adalah upacara besar untuk semua murid dan mai saya. Kepala ini tidak dapat menunda waktu semua orang selama 3 hari karena Anda sendirian. Anda tidak dapat menyetujui masalah ini. Tan Yun mengerutkan alisnya, bisakah kamu setuju untuk memindahkan menara kembali 4 jam? Tidak masalah. Setelah menjawab, Shen Subing melihat sekeliling pada murid-muridnya, dan suara yang tidak perlu dipertanyakan lagi terdengar di telinga semua orang, karena semua orang ada di sini, Anda sebaiknya menunggu 4 jam lagi. Menara dibuka saat matahari terbenam. Pada kesempatan itu, tentu saja, kepala suku ini akan tinggal hari ini untuk menyaksikan gaya kenaikanmu. Ketika semua orang mendengar itu, kepala suku datang untuk menonton, dan segera berlutut dengan gembira, murid patuhi perintah. Ya, Shen Subing berkata sedikit dan memerintahkan, mulai sekarang, siapa yang berani mempermalukan dan memukuli murid Taman Pengobatan Lingshan tanpa alasan. Mereka yang melanggar perintah akan diturunkan pangkatnya menjadi budakku dan milikku seumur hidup. Murid mengikuti perintah Anda. Hati semua orang tercengang. Terima kasih kepala, terima kasih kepala. Semua murid Taman Obat Lingshan membenturkan kepala mereka satu persatu, kegembiraan mereka melampaui kata-kata. Semua bangun. Shen Subing berkata, semua orang berdiri dengan hormat. Shen Qingfeng mengambil lengan Tan Yun yang terputus dari tanah, mendukung Tan Yun lagi, khawatir, kamu sangat terluka, apakah kamu masih ingin memanjat menara saat matahari terbenam? Diaken Shen, muridnya telah dihukum selama 1,5 bulan penuh. Hari ini akhirnya tiba. Murid tidak boleh menyerah memanjat menara karena cedera. Mata Tan Yun tegas dan dia berbisik, ada banyak orang yang ingin membunuh murid sekarang, dan murid-murid sangat ingin memasuki pagoda untuk berlatih 3 bulan. Oh, Shen Qingfeng menghela nafas, kamu bocah bodoh. Kepala desa baru saja mengatakan bahwa kamu ingin diberi hadiah. Dia jelas ingin memintamu memasuki pagoda untuk berkultivasi dan membiarkanmu pulih dari cederamu. Mengapa kamu tidak menyebutkannya? Kata-kata Shen Qingfeng membangkitkan rasa ingin tahu dari puluhan ribu murid, dan bahkan para tetua, Shen Subing. Semua orang memandang Tan Yun,
menunggunya untuk menjawab. Namun, jawaban Tan Yun membuat orang harus berpikir mendalam dan harus menelaah kembali Tan Yun. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tulus, apakah itu nasib murid atau hal lain, murid itu masih ingin membuat keputusan sendiri. Selama murid memiliki kemampuan untuk mendapatkan, murid masih ingin memperjuangkannya sendiri, sehingga tidak akan berutang budi kepada orang, dan akan hidup lebih praktis. Bab 235 Selamat tinggal Namong Ruksue. Mendengar ini, para tetua memandang Tan Yun, mata mereka penuh persetujuan. Hal yang sama berlaku untuk Sen Subing. Secara alami, sebagian besar murid juga demikian, dan sangat sedikit orang yang menganggap Tan Yun bodoh. Di mata segelintir orang ini, jika Anda bisa mendapatkan sesuatu dengan cuma-cuma, mengapa Anda harus bekerja keras? Tentu saja, setiap orang memiliki nilai yang berbeda, dan tidak ada benar atau salah. Hahaha, tulang belakang yang bagus. Sen Qingfeng menghela nafas dengan tulus, lalu melihat kembali ke penatua ke-6, dan berkata, Saudara Sen, jangan ragu untuk menghubungkan lengan yang patah untuk bocah bau ini. Oke, Sen Wende mendatangi Tan Yun dengan tenang. Ketika hendak menyembuhkan Tan Yun dengan hormat berkata, 6 tetua, tidak banyak waktu tersisa sampai pagoda dibuka. Murid ingin memulihkan kekuatannya sesegera mungkin. Setelah murid mencapai pagoda, murid mengambilnya sendiri. Itu benar. Sen Wende terkejut, dengan ekspresi bertanya di wajahnya, bocah bau, izinkan saya mengatakan bahwa Anda tidak bisa bangun dengan cedera Anda sama sekali. Anda harus menyembuhkan cedera Anda terlebih dahulu. Belum terlambat untuk bangun setelah pukul 3 bulan. Tan Yun berpikir untuk memasuki gerbang dalam selama 3 bulan, menjalani kehidupan berurusan dengan musuh dan pertempuran, dan berkata dengan senyum pahit, 6 tetua, di mata orang lain, 3 bulan dapat berlalu dalam sekejap, tetapi untuk para murid saya sedikit lelah dalam 3 bulan sebelumnya, tetapi murid itu masih berpikir untuk tinggal diam di pagoda untuk sementara waktu. Sen Wende memikirkan banyak musuh Tan Yun, dan mengangguk, "Yah, itu semua didasarkan pada Anda, dan saya sama dengan King Feng, saya menantikan penampilan Anda di menara." Murid seharusnya tidak mengecewakan kedua tetua. Wajah pucat Tan Yun menunjukkan senyum sombong, jika tidak ada yang terjadi, murid itu ingin pulih dari cederanya. Oke, kamu berlatih milikmu. Sen Wende tersenyum, menarik Sen King Feng ke arah kerumunan, berbicara dan tertawa. Tan Yun, yang telah kehilangan lengannya, segera duduk di tempat, dan dalam satu pemikiran, darah cincin Qian Kun di tangan kanannya melintas, dan lengan kirinya muncul di depannya. Tan Yun memandang kerumunan dengan nada lemah, kakak atau saudari atribut air mana yang ingin kamu bantu? Meskipun aku bukan atribut air, aku juga bisa membantumu. Tiba-tiba, suara yang menyenangkan datang dari kerumunan. Tan Yun mengerutkan kening, suaranya agak familiar. Mengikuti reputasinya, Tan Yun terkejut, kamu. Kenapa? Wanita ini, bukan. Ditemani oleh suara wanita seperti mata air yang jernih, seorang gadis dengan sosok ramping dan gaun sutra hijau panjang, seperti burung merak yang sombong, berbalik ke arah Tan Yun Ayo. Jika bahunya dicukur, pinggangnya lembut dan penuh, otot-ototnya seperti lemak, dan udaranya seperti anggrek. Fitur wajahnya sangat indah, penglihatan dan gigi putihnya, hidung yao dan bibir ceri, ditambah dengan gaun panjang hijaunya, seperti teratai di dalam air, dengan wajah ikan yang tenggelam dan angsa liar, mengungkapkan kebangsawanan yang melekat, dan kebiadaban. Hah, wanita yang cantik sekali. Junior mana ini, kenapa kita belum pernah melihatnya sebelumnya? Iya, dia tidak kalah dengan 13 wanita cantik dari pintu dalam hari ini. Siapa dia? Dia hanya tingkat pertama dari ranah jiwa janin, dia tampaknya menjadi murid baru. Namun, tingkat kultivasinya sangat rendah, tetapi dia tidak malu-malu di depanku, dan dia pasti memiliki banyak latar belakang. Masuk akal, oh benar, sepertinya kakak senior Tan mengenalnya. Petik 2 petik 2. Dalam pujian dari para murid, gadis berbaju hijau tiba-tiba berhenti ketika dia berjalan menuju Tan Yun dan melewati Sen Subing. Kalimat berikutnya segera menyebabkan kegemparan di kerumunan. Murid saya seperti salju, saya telah melihat guru, saya berharap guru akan lebih muda dan lebih cantik. Gadis berbaju hijau berteriak dengan manis. Dia tidak lain adalah Namong Ruksue. Itu juga cinta Tan Yun yang terlupakan, adik Namong Yukin. Ya Tuhan, dia sebenarnya adalah murid utama kami. Kepala tidak pernah.
Menerima murid. Petik 2. Mendengar seruan orang banyak, Tan Yun tersenyum dalam hatinya. Ternyata dia adalah muridnya. Tan Yun tidak asing dengan Namong Ruksue. Setelah dia berpartisipasi dalam percobaan ngarai meteorit di gerbang luar, dia dan Meng Yao, Si Yao, dan Zi Yan menjual rampasan. Murid luar semua mengatakan bahwa murid perempuan baru itu bengkok. Namong Ruksue dengan bangga mengatakan ketika melon memecahkan kurma, siapa yang mengatakan bahwa murid baru adalah kurma retak melon. Dia juga secara provokatif mengklaim bahwa Meng Ying dan Si Yao tidak secantik saudara perempuannya. Tan Yun diam-diam memikirkan hal ini, dan kemudian berpikir bahwa karena dia bisa menjadi murid Sen Subing, dia tampaknya cukup memenuhi syarat. Pada saat ini, Sen Subing tersenyum, meraih tangan Namong Ruksue, melihat sekeliling ke kerumunan, dan berkata dengan lembut, kepala ini akan memperkenalkan kepada Anda, dia adalah adik perempuan Anda, Namong Ruksue, dan juga murid baru dari kepala ini. Setelah mendengar ini, para tetua mengepalkan tangan mereka, selamat kepada kepala suku. Selamat ketua. Setelah semua murid memberi hormat, mereka semua memandang Namong seperti salju dengan iri. Pada saat yang sama, diam-diam Dao sendiri, seorang junior kecil, sangat cantik. Tampaknya dalam waktu singkat, pintu dalam akan menjadi 14 wanita cantik. Kakak senior telah melihat semua saudara dan saudari senior. Namong Ruksue tersenyum tipis, dan segera menatap Sen Subing dan berkata, Tuan, saya akan membantu kakak senior Tan. Kita akan pergi. Sen Subing tersenyum manis. Itu tuannya. Namong Ruksue tersenyum manis, dan setelah meninggalkan Sen Subing, dia melanjutkan sikap mulia bawaannya. Dia berjalan ringan di depan Tan Yun, dan mengangkat alisnya, kenapa kamu terkejut melihatku? Agak, suara Tan Yun lemah. Sejujurnya, saya juga sangat terkejut. Pertama kali saya pergi ke bidang seni bela diri, saya melihat adegan ketenaran Anda di pertempuran pertama. Mata Namong Ruksue terkejut dan kembali normal. Dia membalik tangan gioknya, dan napas sedingin es menyelimuti lengan patah Tan Yun di depannya. Dalam sekejap, lapisan es tipis menutupi kedua lengan yang patah. Tidak gelombang ya, tertutup es, lenganmu tidak akan membusuk. Namong Ruksue bertepuk tangan dan berbalik. Terima kasih. Setelah Tan Yun berterima kasih padanya, dia duduk bersila, menutup kelopak matanya yang berat, dan mulai memuntahkan kekuatan spiritual langit dan bumi secara normal, dan pada saat yang sama dia memulihkan kekuatannya. Pada saat yang sama, luka terbuka dan berdaging perlahan sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Lihat, semuanya, kakak Tan memiliki kemampuan pemulihan yang begitu kuat. Seorang murid jelas menemukan kelainan Tan Yun dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Semua orang menatap Tan Yun. Kecuali Sen Wende dan Sen King Feng, yang telah lama mengetahui kemampuan Tan Yun untuk pulih dari langit, mereka tidak terkejut, semua murid dan tetua merasa luar biasa. Meskipun Sen Subing mengetahui dari mulut Sen King Feng bahwa Tan Yun memiliki kemampuan pemulihan yang jauh lebih baik daripada orang biasa, dia masih merasa sedikit terkejut ketika menyaksikannya saat ini. Setengah jam kemudian, Lu Dao Xianshan. Di mansion gua, Jiang Xia berlutut di depan Lu Wu, menundukkan kepalanya seperti bawang putih. Ini semua bawahan, sialan, ide buruk yang membunuh Wu Shuang dan Xiao Qian. Ya, kamu terkutuk. Lu Wu bergegas ke mahkota dan menendang Jiang Xia keluar dari gua dan mendarat di puncak. Lu Wu bergegas keluar dari gua dan mengusap pipi Jiang Xia dengan kakinya. Dia sangat marah dan berkata, jika bukan karena saran Anda, biarkan mereka membunuh Tan Yun. Kalau tidak bagaimana mereka bisa mati. Tidak apa-apa sekarang, karena kamu, aku telah kehilangan dua murid pribadi terakhir. Bab 236 Api Sejati Phoenix Ungu. Diaken Jiang. Lu Wu mengertakkan gigi dan meraung, apa yang kamu katakan? 12 tetua tenang, bawahan akan memberimu penjelasan. Jiang Xia berkata dengan gemetar. Oke, kalau begitu aku akan memberimu kesempatan. Keluar dari sini. Lu Wu meraung, menendang Jiang Xia ke puncak gunung, menyemprotkan darah dan jatuh menuju puncak gunung. Jiang Xia pusing, menawarkan Fei Jian, menginjak Fei Jian dan terbang menjauh. Setelah terbang 2000 li dalam satu napas, dia menggeram, Tan Yun, dengan kekuatan level 5 pemurnian jiwaku, aku dapat dengan mudah membunuhmu. Segera, pedangnya melesat ke arah medan seni bela diri raksasa. Diam-diam memutuskan, jika Tan Yun kembali ke Gunung Abadi Changling,
dia akan menemukan kesempatan untuk mencegatnya. Jika Tan Yun memasuki pagoda ruang dan waktu biji mustard untuk berkultivasi, dia akan menunggu Tan Yun keluar sebelum melakukan gerakan apapun. Dia hanya punya satu pikiran, membunuh Tan Yun. Jika tidak, dia pasti akan dieksekusi oleh Luwu. Tentu saja, dia juga berpikir untuk menemukan kepala suku untuk melaporkan kepada Shen Subing apa yang telah dilakukan Luwu untuk mengirim Duan Zhen untuk membunuh Tan Yun. Tapi pikiran ini keluar, dan dia menekannya. Dia tahu bahwa bahkan jika dia memberitahu Shen Subing hanya akan menghukum Luwu yang terbaik, dan dia tidak berani menghancurkan Luwu. Alasannya sederhana, karena Luwu adalah putra dari tetua keempat dan Mai yang abadi. 3 jam kemudian, pada akhir jam kesatuan, matahari terbenam. Lapangan seni bela diri raksasa. Tan Yun duduk bersila, setelah 4 jam pemulihan, luka di seluruh tubuhnya sembuh lebih dari setengahnya, meskipun dia masih terluka, kulitnya banyak pulih. Diakon Lai yang menjaga aula otorisasi, Lai Chang, melirik lebih dari 58.000 murid dan Mai, dan berkata dengan keras, para murid yang berpartisipasi dalam pendakian menara hari ini, berbaris. Mendengar itu, hampir 1.000 murid laki-laki dan perempuan keluar dari kerumunan, dan orang-orang ini semuanya adalah orang kuat dalam daftar pertempuran alkimia. Setengah dari mereka sebenarnya tidak berniat untuk berpartisipasi dalam menara, tetapi hanya datang untuk menyaksikan reputasi orang lain. Tetapi sekarang semua penatua kecuali 3 penatua dan penatua ke-12 ada di sana, dan kepala suku juga hadir, bagaimana mungkin mereka tidak berpartisipasi. Pada saat ini, semua orang penuh energi, dan di depan para tetua mereka, di depan kepala suku, mereka mencoba yang terbaik untuk memanjat menara dan tampil dengan baik. Tidak ingin berhasil memanjat menara, tetapi hanya ingin bermain dengan kekuatan terkuat. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, bangkit dan berjalan ke bagian belakang tim. Kepala, murid-murid Dengta telah tiba. Lai Chang berkata dengan hormat, menghadap Shen Subing. Ya, Shen Subing berkata sedikit, lalu, menatap Tan Yun dan yang lainnya, bibir Zhu terbuka sedikit, dan suara Tian Lai terdengar, Ketua, saya menantikan penampilan Anda. Murid tidak akan pernah mengecewakan kepala suku. Semua orang berteriak dengan penuh semangat. Merupakan suatu kehormatan untuk menjadi murid dan Mai untuk membiarkan kepala suku menantikannya. Pada saat ini, Shen Wende melirik Tan Yun, dan segera tersenyum dan berkata, hari ini, Penatua dalam suasana hati yang baik dan bersedia untuk mengeluarkan atribut api jenis api tingkat rendah, api roh Dayan, sebagai warnanya, kepala. Jika ada yang bisa mencapai lantai 100, api akan menjadi milik siapa? Tan Yun sangat gembira ketika dia mendengar tentang Tinder tingkat rendah. Di sisi lain, lebih dari 900 murid lainnya, hanya 7 pria dan 3 wanita yang berada di peringkat 10 besar dalam daftar pertempuran alkimia, memiliki mata yang panas, dan murid-murid lainnya agak tidak tergerak. Tetapi semua orang masih membungkuk, terima kasih 6 tetua. Alasan mengapa setiap orang terlihat berbeda adalah karena, belum lagi 108 lantai teratas, bahkan jika itu 100 lantai, tidak ada yang pernah menaikinya selama hampir 30.000 tahun. Tetapi tidak ada keraguan bahwa api adalah godaan yang fatal bagi para murid alkimia. Semakin tinggi pangkat api, alkimia biasanya akan mempersingkat waktu. Uhuk-uhuk. Pada saat ini, tetua kedua, Du Chen, batuk ringan, kata-katanya mengandung ejekan. 6 tetua, mengapa Anda tidak mengatakan saja, siapa yang bisa mencapai lantai 108, siapa pemilik api roh Dayan? Penatua kedua, apa maksudmu? Shen Wende berkata dengan marah. Apa artinya? Kamu masih tidak tahu. Du Chen mencibir, kamu tahu tidak ada yang bisa mencapai lantai 100, kamu bilang ini yang terbaik. Cek Gading. Shen Wende mencibir, kamu banyak bicara, mengapa kamu tidak membuat percikan? Penatua ini telah mendengar bahwa kamu baru-baru ini mendapatkan atribut api jenis api tingkat tinggi, Xuan Xingyan, mengapa kamu tidak mengeluarkannya dan mendorongmu? Murid. Du Chen mengerutkan kening, ragu-ragu sejenak, dan tersenyum, oke, lalu siapa yang bisa mencapai lantai 101, tetua ini akan mengirim Xuan Qingyan ke orang ini. Hehehehe, kamu benar-benar pelit. Shen Wende berkata dengan senyum ringan, kamu berada di lantai 101. Ini jelas merupakan hadiah kosong. Kamu malu untuk mengatakan yang lebih tua ini. 6 tetua itu salah. Du Chen membelai janggutnya yang panjang, dengan duri dalam kata-katanya, orang tua itu juga demi 6 tetua.
6 tetua akan mengatur api tingkat harta karun tingkat rendah menjadi 100 lapisan. Jika yang lama akan menjadi yang pertama, api tingkat harta karun tingkat tinggi, sebagai hadiah untuk jumlah lapisan yang lebih rendah dari 100, bukankah ini mempermalukanmu di depan semua orang? Begitu kata-kata ini keluar, orang yang bijaksana dengan jelas melihat bahwa Du Chen berada di atas angin. Kamu, Shen Wende diinterupsi oleh Shen Subing segera setelah dia membuka mulutnya. Oke, para murid menonton. Kamu malu membicarakan ini di depan para murid. Shen Wende dan Du Chen saling memandang dengan mendengus dingin, dan kemudian berhenti berbicara. Shen Subing memandang Lai Chang ke samping dan berkata, meskipun tidak ada yang bisa memenangkan hadiah terakhir untuk memanjat menara, saya masih harus membicarakannya sebelum mulai memanjat menara. Ini adalah hadiah yang ditetapkan oleh kepala pertama sekte dalam Danmai 50.000 tahun yang lalu. Meskipun orang tuanya sudah tidak ada lagi, itu juga merupakan penghormatan kepada orang tuanya. Itu hanya kelalaian bawahan, dan bawahan akan membacanya. Lai Chang berkata dengan hormat, melihat lebih dari 900 pria kuat dalam daftar alkimia, dengan ekspresi serius, semuanya, karena tidak ada yang bekerja selama hampir 30.000 tahun naik ke lantai 108. Oleh karena itu, setelah itu, saya menunggu diakon yang bertugas menjaga aula otorisasi, dan aku hampir lupa hadiah lantai 108. Semua murid penasaran ketika mereka mendengar ini. Saya belum pernah mendengar tentang 108 penghargaan. Lai Chang berkata lagi, di lantai 108, ada seberkas api ungu Phoenix yang sebenarnya. Tentu saja, api ini bukan api asli Phoenix ungu, tetapi atribut api dari api tingkat tertinggi, api gunung suci, di burung ilahi ungu Phoenix Nirvana pada saat hidangan, itu diwarnai dengan api asli dari Phoenix ungu, jadi itu disebut gumpalan api nyata dari Phoenix ungu. Phoenix ungu burung ilahi, apakah itu? Phoenix. Pada saat ini, seorang murid bertanya dengan kaget. Pernyataan ini buruk. Lai Chang menjelaskan dengan sabar, judul Phoenix di antara populasi dunia salah. Kalian, ingatlah bahwa Phoenix adalah laki-laki, Phoenix adalah perempuan, dan Phoenix hanyalah istilah kolektif untuk orang-orang biasa. Setelah mendengar ini, para murid tiba-tiba menyadari. Oke, pergi jauh, kembali ke topik. Lai Chang berkata dengan keras, semua orang, sesuai dengan hadiah untuk memanjat menara, siapa orang pertama yang memanjat lantai 108, api sejati Phoenix ungu. Mendengar ini, para murid mengangguk secara simbolis. Apa yang kamu bercanda? Siapa yang bisa mencapai lantai 108? Belum lagi lantai 108, bahkan jika itu adalah lantai 100, tidak ada yang menaikinya selama hampir 30.000 tahun. Sinar api nyata dari Purple Phoenix ini menggoda, tetapi di mata semua orang, itu sama sulitnya dengan mencoba untuk memilih bintang di langit malam. Bab 237 3 Jenius. Lai Chang melihat penampilan acuh tak acuh semua orang, tetapi tidak menyalahkannya. Menurut pendapatnya, jika murid-murid ini benar-benar dapat mencapai lantai 108, maka neraka. Lai Chang terbatuk ringan, lalu melihat pagoda ruang waktu master kelas atas setinggi 1000 meter, dan berkata, pagoda ini, setiap kali naik, gravitasinya berlipat ganda. Setelah lantai 99, setiap kali kamu naik satu lantai, gravitasi meningkat 30 kali lipat. Di bawah gravitasi besar, kamu harus melakukan apa yang kamu bisa, dan jangan kehilangan nyawamu dalam perjalanan ke menara hanya karena kamu bisa melakukannya untuk sementara waktu. Semua orang berkata serempak, murid itu mengerti. Oke, ketika Lai Chang hendak mengumumkan dimulainya pendakian menara, Tan Yun, yang diam sepanjang waktu, berkata sambil berpikir, Diakenku, mengapa kamu menetapkan waktu pendakian 3 jam? Lai Chang berkata dengan jujur, salah satunya adalah untuk mencegah murid dari kemandekan dalam perjalanan ke menara dan menunda waktu murid lain untuk naik ke lantai 99. Kedua, karena menara dibangun 50.000 tahun yang lalu, jika Anda tidak dapat mencapai lantai 99 selama 3 jam, itu akan dianggap dihilangkan. Ini adalah aturannya. Mendengar ini, Tan Yun berkata lagi, jika seseorang naik ke lantai 99 dan ingin menabrak menara yang lebih tinggi, bukankah 3 jam itu sedikit lebih pendek? Lai Chang menjelaskan, itu wajar. Jika Anda memanjat lantai 99, Anda harus memanjat menara. Menurut aturan, setiap lantai dapat memberi para murid waktu 1 jam untuk bersantai. Tentu saja, pada jam ini,
pemanjat menara masih menahan gravitasi dari lapisan menara yang sesuai, bukan untuk mengembalikan kekuatan pemanjat menara. Tan Yun menghela napas dalam-dalam, "Terima kasih, Tuan Diakon, karena telah memberitahu saya mengerti." "Iya," Lai Chang berkata dengan keras, "jika yang lain tidak keberatan, Diakon mengumumkan bahwa pendakian akan dimulai." Begitu kata-kata itu jatuh, para murid bangkit dan jatuh, menyapu ratusan kaki, dan mulai menaiki menara di lantai pertama. Tidak ada murid dalam 200 dalam daftar Qianlong, dan mulai berjalan dengan tenang menuju pagoda ruang waktu master kelas atas 300 meter jauhnya. Hanya Tan Yun yang berhenti di tempat, menatap penampakan pagoda biji sesawi terbaik. Melihat ke atas, melihat melalui kabut dan awan yang mengalir, Anda dapat samar-samar melihat sebuah pagoda yang tingginya ribuan kaki. Dari lantai 99 ke lantai 108, ada sebuah gerbang. Di bawah lantai 99, hanya ada tepi menara di setiap lantai dan tidak ada gerbang menara, yang berarti bahwa dinding lantai 1 hingga 98 adalah struktur yang kokoh. Blok anak tangga, mulai dari lantai pertama pagoda, seperti naga kuno raksasa, melingkari dinding menara, naik ke Mianyang, dan mencapai lantai 99. Gaya konstruksi yang unik dan indah, dari ketinggian, Anda akan menemukan bahwa itu tampak seperti naga raksasa yang tertanam di dalam pagoda. Sen Qingfeng memandang Tan Yun dengan cemas, dan berkata dengan prihatin, "Wah, tubuhku tidak tahan, istirahat saja, jangan memanjat menara." Murid itu baik-baik saja. Tan Yun tersenyum sedikit dan melihat dua lengan patah yang membeku di tanah. Setelah itu, dia meminjam cincin Qiankun dari Sen Qingfeng dan memasukkan lengannya yang patah ke dalam cincin. Dalam satu pemikiran, cincin Qiankun terbang ke pelukan Tan Yun. Tan Yun berjalan menuju pagoda waktu dan ruang biji sesawi kelas atas tanpa tergesa-gesa. Dia tidak terburu-buru untuk memanjat menara, karena gravitasi berlipat ganda setiap kali dia memanjat lapisan. Mengapa tidak perlahan memanjat menara dan memulihkan kekuatannya dalam kondisi gravitasi rendah, selama dia naik ke lantai 99 dalam waktu 3 jam. Ketika Tan Yun menaiki anak tangga pertama, dia merasakan tekanan gravitasi yang tak terlihat, diselimuti di dalamnya. Tubuh Tan Yun masih stabil seperti gunung Tai, dan dia perlahan menaiki tangga. 1 jam kemudian, saat malam tiba, Tan Yun naik ke pagoda 16 lantai. Pada saat ini, lebih dari 700 murid di belakang tempat ke-200 dalam daftar alkimia, penuh dengan kekuatan spiritual, berkeringat deras menaiki tangga antara lantai 66 dan 75 pagoda. Seorang murid di tangga menuju lantai 72 pagoda, terengah-engah seperti sapi, gemetar di sekujur tubuhnya, tulang kakinya, berderit, dia tidak ragu, di bawah 72 kali gravitasi, ambil langkah lain, tulang kakinya itu akan merusak. "Ah, aku tidak bisa melakukannya." Raut wajah orang itu berubah, pipinya merona, dan dia menggerakkan tubuhnya dengan susah payah. Ketika dia jatuh ke dalam kehampaan, dia menginjak pedang terbang dan terbang dengan terhuyung-huyung ke arena seni bela diri. Setelah terengah-engah, orang ini tidak menunjukkan tanda-tanda dekadensi, sebaliknya, dia sangat bersemangat, hehehe. 3 bulan yang lalu, saya naik ke lantai 65, dan sekarang saya di lantai 72, saya sangat puas. Tak satu pun dari murid yang menonton mengejek orang ini. Karena di bawah 72 kali gaya gravitasi, mereka tidak bisa melakukannya. Oleh karena itu, tidak memenuhi syarat untuk mengejek orang lain. Aku tidak tahan lagi. Saya juga. Petik 2 petik 2. Dalam 1 jam berikutnya, ada 610 orang berturut-turut, kekuatan spiritual mereka hampir habis, dan mereka memilih untuk menyerah. Pedang yang goyah terbang ke bawah di bidang seni bela diri. Tak satu pun dari orang-orang ini berhasil mencapai lantai 82. Langit penuh bintang, bulan yang cerah menembus awan, dan cahaya bulan seperti air, menaburkan pagoda waktu dan ruang pagoda biji sesawi kelas atas. 3 jam sebelum pendakian menara, dengan setengah jam terakhir tersisa, Tan Yun baru saja naik ke lantai 30. 30 kali gravitasi tidak layak disebut Tan Yun, yang kekuatan fisiknya sebanding dengan senjata roh tingkat tinggi. Saat ini, selain Tan Yun, masih ada 197 orang yang memanjat menara. Lihat, semuanya, kakak senior Luo, kakak senior Song, dan kakak senior Sun peringkat pertama di daftar alkimia. Mereka sudah memulai permainan dari pagoda 60 lantai.
Mengikuti teriakan seorang murid di antara kerumunan, lebih dari 50.000 murid menyaksikan, mata mereka tertuju pada lantai 60 pagoda. Terlihat jelas di bawah sinar bulan, Luo Fan, Song Hong, dan Sun Abe saling memandang, mata mereka provokatif, penuh dengan kekuatan spiritual yang kuat, dan dengan cepat memanjat menara. Mereka bertiga memanjat menara dengan sangat cepat, dengan cepat melampaui seorang murid yang mengalami kesulitan memanjat menara, dan bergegas ke lantai 93 hanya. Dalam beberapa saat, hanya 2 pria dan 2 wanita yang menempati peringkat keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, satu tingkat di belakang 300 orang lainnya berada di bawah lantai 90. Wah! Song Hong terengah-engah, berkeringat. Kakak Song senior, kamu yang kedua, kamu tidak lebih dari itu. Sun Abe melihat kembali ke Song Hong, yang berada 3 kaki di belakang, dan mencibir. Masih ada 6 lantai dari lantai 99. Apa yang kamu banggakan untuk matahari? Song Hong sedikit menyipitkan matanya, memutar seluruh tubuhnya, dan tiba-tiba melompat 3 kaki, mengejar Luo Fan, yang sudah mencapai lantai 94. Hah! Sun Abe mencibir dan mengikutinya. Pada saat ini, Shen Subing melihatnya. Tan Yun, yang berada di lantai 40, segera mengalihkan pandangannya ke belakang dan menatap Du Chen. Bertepuk tangan, penatua kedua, Luo Fan memang murid yang baik yang diserahkan olehmu. Tidak hanya itu peringkat nomor 1 dalam bakat alkimia, daftar 1, itu juga menempati urutan pertama dalam daftar pertempuran Dandao. Terima kasih, Kepala Mizuan. Du Chen menggenggam tangannya dan berkata sambil tersenyum, Kepala, ada kabar baik lainnya untuk bawahan Anda, izinkan saya memberi tahu Anda. Apa kabar baiknya? Shen Subing penasaran. Kembali ke kepala, Luo Fan, anak ini, sangat berbakat, dan cerdas. Du Chen membungkuk dan berkata, hanya 3 hari yang lalu, Luo Fan telah dipromosikan menjadi alkemis hebat tingkat rendah. Betulkah? Mata indah Shen Subing mengungkapkan kegembiraan yang mendalam. Itu benar. Du Chen tertawa. Oke, dengan cara ini, 3 keterampilan pil sekte kuno dibandingkan, dan kita memiliki 1 kesempatan lagi untuk menang. Shen Subing cukup senang. Pada saat ini, penatua ke-6 Shen Wende melirik Du Chen, dan membungkuk dalam-dalam kepada Shen Subing. Bawahan juga punya kabar baik, beritahu nona muda itu. Baru 4 hari yang lalu, murid saya Song Hong juga dipromosikan ke posisi rendah tingkat alkemis hebat. Oke, bagus. Shen Subing sangat gembira. Kepala, bawahan terlambat, tolong maafkan saya. Pada saat ini, tetua ketiga Pang Siyuan, yang baru saja menghubungkan kaki yang patah dengan keponakannya, bergegas, menghadap Shen Subing, membungkuk dan berkata, Kepala, putra dan cucu bawahan Kera, seorang alkemis hebat tingkat rendah yang baru saja dipromosikan setengah bulan yang lalu. Mendengar itu, Shen Subing tersenyum seperti bunga. Tidak buruk, ketiga tetua telah bekerja keras. Murid langsung Anda, Luo Fan, Song Hong, dan Sun Ampere, sekarang adalah murid yang layak dari para jenius 3 dakuan. Ketika lebih dari 58.000 murid mendengar bahwa 3 teratas dalam daftar pertempuran alkimia telah menjadi master tingkat rendah, mereka seperti ayam kayu. Babak ke-238 dari kompetisi yang kuat. Para murid sangat jelas tentang konsep alkemis hebat tingkat rendah. Menurut sistem promosi Danmei, jika seorang murid dipromosikan menjadi alkemis hebat tingkat menengah, dia memenuhi syarat untuk menjadi diaken dan penatua. Setelah memperoleh kualifikasi, hanya setelah pertimbangan dari kepala Danmei abadi, dia dapat dipromosikan menjadi diaken dan penatua. Dan Luo Fan, Song Hong, dan Sun Abe sekarang telah dipromosikan dari seorang alkemis suci menjadi seorang alkemis hebat tingkat rendah, yang berarti bahwa mereka hanya selangkah lagi untuk memenuhi syarat untuk promosi. Saya ingin bertanya, karena mereka juga murid sekte dalam Danmei, melihat mereka bertiga, kemungkinan besar mereka akan menjadi diaken atau bahkan penatua dalam waktu dekat. Bagaimana mereka tidak kaget? Karena mereka bertiga telah dipromosikan menjadi alkemis hebat tingkat rendah, wajar jika mereka bertiga berhasil memperbaiki harta karun tingkat rendah tertentu. Selama waktu ini, sama seperti Shen Subing, dia menyempurnakan Tungku Zun dan tingkat rendah, Sun Yan Zun dan, jadi dia dipromosikan dari alkimia besar tingkat suci menjadi Zun dan tingkat rendah. Pada saat ini, tetua kedua Du Chen, tetua ketiga Pang Siyuan, dan tetua ke-6 Shen Wende semuanya menjadi pusat perhatian. 4, 5, 7,
8, 9, 10, dan 11 tetua cemburu, tetapi tersenyum dan memberi selamat. Du Chen, Pang Xiyuan, dan Shen Wende enggan memikirkan Su. Ibu bergantung pada anak, dan guru bergantung pada murid. Dalam sistem promosi ketat Danmai, ketiga orang itu mengolah seorang alkemis hebat tingkat rendah, dan mereka akan mengingat jasa mereka dan diakui oleh para tetua dari pintu abadi dan bahkan pintu suci. Kedua, murid-murid saya sendiri akan melampaui diri saya sendiri di masa depan, bahkan jika mereka menjadi kekuatan besar alkimia, mereka diajar oleh saya sendiri, dan status mereka pasti akan naik. Pada saat yang sama, tiga tetua paling menantikan perbandingan tiga sekte kuno di sekte abadi-abadi. Perbandingan besar ini adalah tentang kuota percobaan untuk seluruh murid batin Kaisar Huangfu Shengzong untuk memasuki tanah abadi. Pada saat itu, tidak hanya kepala gerbang abadi dan gerbang suci Danmai yang akan sangat mementingkannya, tetapi juga penguasa saat ini. Dan tiga orang yang berasal dari sekte mereka sendiri terikat untuk memimpin kegenitan di antara para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi besar Dansu, dan memenangkan kemuliaan bagi Huangfu Shengzong. Setelah magang memenangkan bantuan kepala gerbang abadi dan pil gerbang suci, dan sebagai master, apakah dia akan menerima lebih sedikit hadiah? Dari sini dapat dilihat bahwa para penatua dari Vena Pil pintu bagian dalam memiliki signifikansi yang luar biasa untuk melatih seorang alkemis hebat tingkat rendah. Tentu saja, Shen Subing, kepala sekte dalam Danmai, mendapat bagian dari semua kontribusi para tetua. Oleh karena itu, Shen Subing, Du Chen, Pang Xiyuan, dan Shen Wende semuanya tersenyum. Tetua lainnya, iri, dan benci di hati mereka. Tapi Pang Xiyuan tertawa tidak wajar. Terakhir kali Tan Yun mencopot Pang He, dia menahannya. Tapi kali ini, Tan Yun benar-benar mencopot keponakannya dengan kaki lain. Bagaimana dia masih bisa tertawa saat ini? Pang Xiyuan menatapnya, Tan Yun, yang sudah memanjat pagoda 40 lantai, tidak tahu harus berpikir apa. Semakin gelap malam, bulan terang ada di langit. Wah, dari pagoda ruang waktu Master, ada semburan napas yang cepat dan berat. Pada saat ini, 58.000 murid telah menginjak pedang terbang satu demi satu, mengelilingi pagoda ruang waktu Master kelas atas, tergantung di langit, mengamati dengan cermat kinerja para murid. Kakak Luo, perkasa. Ayo, Kakak Luo, kamu harus menjadi yang pertama mencapai lantai 99. Saudara Luo, aku memujamu. Petik 2. Ribuan murid di bawah gerbang tetua kedua Du Chen menyaksikan Luo Fan, yang pertama naik ke lantai 98 dengan wajah memerah gemetar, dan berteriak. Kakak Song, kamu akan selalu menjadi idola kami. Ayo, lewati Luo Fan. Saudara Song, lewati dia. Yang pertama milikmu. Lagu kakak. Ribuan murid di bawah Elder ke-6 Shen Wende juga menyemangati Song Hong yang sedang menaiki lantai 98. Kakak Sun, kamu yang terbaik. Kamu yang pertama. Saudara Sun, ayolah, lewati Song Hong dan Luo Fan. Kakak Matahari. Beberapa murid dari tetua ketiga Pang Xiyuan telah merobek tenggorokan mereka dan suara mereka serak. Pada saat ini, Luo Fan berkeringat, kakinya sedikit gemetar, dan dia mulai menaiki 666 anak tangga menuju lantai 99. Song Hong berada di peringkat kedua, hanya 23 langkah di belakang Luo Fan. Pada saat ini, Sun Abe, yang berada di belakang keduanya, mengepalkan tinjunya, berteriak, mengambil langkah nyaring, melampaui Song Hong, dan mengejar Luo Fan. Kakak Sun perkasa. Kakak senior Sun melampaui Luo Fan. Dalam kegembiraan para murid di bawah tiga tetua, Sun Abe tidak mengecewakan mereka, dan benar-benar melampaui Luo Fan di mata semua orang, menginjak tangga menuju lantai 99. Setiap kali dia mengambil langkah, kekuatan spiritual yang melingkar bergetar hebat, dan keringat memercik ke seluruh langkah, tik-tik-tik, cipratan air. Hei, desahan tak berdaya dan enggan datang dari Luo Fan dan Song Hong. Keduanya mencoba yang terbaik untuk tidak hanya gagal mengejar Sun Anpei, sebaliknya, jarak di antara mereka semakin jauh. Hahaha, Abe hebat. Pang Xiyuan memuji tanpa ragu-ragu, saya menantikan guru Anda menjadi yang pertama naik ke lantai 99. Tuan, jangan khawatir, tujuan murid bukanlah lantai 99, tetapi lantai 100. Sun Abe dengan tegas berkata, mendominasi ke samping. Begitu suara itu jatuh, dia naik ke lantai 99 dengan gemetar, dan berhenti.
Pada saat ini, ia menjadi bintang yang paling bersinar. Kecuali Tan Yun yang tatapannya tetap di lantai 40, mata Shen Qingfeng tertuju pada Sun Abe. Cucuku Anpei, akan menjadi orang pertama dalam 30.000 tahun, sesama junior dan saudari, waktunya telah tiba untuk menyaksikan keajaiban. Sun Abe mengepalkan tinjunya, mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, dan menginjak anak tangga pertama menuju lantai 100 dengan ledakan. Retak. Gravitasi asli 99 kali tiba-tiba meningkat menjadi 129 kali, membuat tulang Sun Abe berderit, dan dia tidak bisa menahan untuk menekuk tulang punggungnya. Mengaum. Dia menembus malam dengan lolongan panjang, perlahan mengangkat dadanya, menopang tubuhnya dengan kaki kirinya, dan ketika kaki kanannya melangkah ke langkah kedua, di bawah gravitasi yang kuat, jejak kulit tipis muncul di wajahnya. Garis-garis darah, seketika, wajah, leher dan bahkan seluruh tubuh dipenuhi dengan darah merah seperti jaring laba-laba. Boom, boom, boom. Sun Abe mengatupkan giginya dan mulai menaiki 666 anak tangga menuju lantai 100. Wah! Pada saat ini, Luo Fan dan Song Hong yang terengah-engah melangkah ke lantai 99 satu demi satu. Keduanya melihat sosok gemetar Sun Abe di atas, dan keduanya kembali menatap Perdana Menteri dengan senyum masam. Mereka telah mencoba yang terbaik, tidak mampu menahan peningkatan tiba-tiba sebesar 30 kali gravitasi, untuk memanjat 100 lantai. Pada saat ini, Yujian Shen Qingfeng ditangguhkan di lantai 40 pagoda, dan Tan Yun, yang maju dengan tidak tergesa-gesa, berkata dengan cemas, "Bocah bau, hanya saat-saat terakhir yang tersisa. Kamu sekarang terluka dan kamu kehilangan lenganmu. Jika kamu tidak bisa bertahan, jangan bertahan, dan gulingkan aku dan istirahat. Ngomong-ngomong, biarkan Penatua ke-6 menghubungkan tanganmu denganmu." Bab 239. Ketika Tan Yun hendak merespons, dia merasakan niat membunuh menutupi dirinya sendiri. Dia tiba-tiba melihat ke belakang, dan melihat Pang Siyuan, yang menginjak pedang terbangnya di kehampaan, menatapnya dengan niat membunuh yang menakjubkan. Tan Yun tidak perlu memikirkannya, dan tahu bahwa dia telah menghapus Pang He 2 kali, dan benda tua ini pasti untuk Pang He dan membunuh dirinya sendiri. Diam-diam, Tan Yun menarik kembali pandangannya dan melihat ke samping ke arah Shen Qingfeng, yang sedang meniup janggutnya dan menatap Fei Jian. Senyum sombong muncul di sudut mulutnya. Setelah 7 jam pemulihan, selain tidak memiliki lengan, sang murid telah pulih ke kekuatan puncaknya. "Sen, jangan khawatir, ada murid. Apakah itu api yang memberi penghargaan tingkat ke-100 oleh Penatua ke-6, atau api yang memberi penghargaan tingkat ke-101 oleh Penatua kedua, itu adalah muridnya?" Mendengar ini, Shen Qingfeng, yang menginjak pedang terbang, terkejut, dan berkata dengan marah, "Kelinci kecil, berhenti bermimpi, bangun dengan cepat dan biarkan lelaki tua itu turun. Biarkan 6 tetua menghubungkan tanganmu untukmu." Tan Yun menutup telinganya, dan berkata dengan nada negatif, "Shen tua, 3 tetua telah membunuh muridnya. Bahkan jika murid itu tidak memanjat menara untukmu hari ini, dia tidak akan bisa membiarkan murid ini yang lama menang." Alis dan garis vertikal Shen Qingfeng, khawatir, "Tan Yun, jangan beritahu lelaki tua itu, kamu masih ingin naik ke lantai 101 berdasarkan situasimu saat ini. Jika Anda tidak mencobanya, bagaimana Anda bisa tahu jika Anda bisa melakukannya?" Senyum terukir di sudut mulut Tan Yun. Dia tidak menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melawan keagungan. Sebaliknya, dia mulai berlari di tangga dengan tubuh yang kekerasannya sebanding dengan senjata spiritual tingkat tinggi. Setiap kali Anda berlari, Anda melewati 10 langkah. Persetan, persetan. Mata banteng besar itu seperti lonceng, menatap Tan Yun yang sedang berlari, menggosok matanya, berseru, "Brengsek, saudara, lihat saudara kita Tan." Suara Daniel sangat keras di malam yang sunyi. Tiba-tiba, itu menarik perhatian lebih dari 700 murid tukang. Semua murid tukang memandang Tan Yun seperti singa. Dalam sekejap mata, ketika Tan Yun, yang sudah bergegas dari lantai 40 ke lantai 43, hampir jatuh dari pedang terbang karena terkejut. "Saudara Tan perkasa dan mendominasi. Kakak Tan, kamu benar-benar luar biasa." Petik 2. Kegembiraan para murid tukang berkumpul menjadi semburan, bergegas ke langit. Itu menarik perhatian semua orang. Pada saat ini, tatapan dari para murid, para tetua, dan kepala suku semuanya diambil kembali dari Sun Abe, menatap Tan Yun. Ini adalah
Mata indah Sen Subing melebar, matanya penuh kejutan yang dalam. Anak baik, itu sangat gila hanya dengan tubuh fisik. Sen Wende tertawa keras, kaget. Para tetua lainnya, termasuk Pang Siyuan, semuanya menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Dalam pandangan para tetua dan kepala suku, Tan Yun masih berlari dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, dia telah mencapai lantai 66 dan masih berlari cepat. Kakak Tan, kamu benar-benar luar biasa. Daniel berkata dengan suara teredam, menyeringai-menyeringai. Pada saat ini, lebih dari 58.000 murid tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, seperti gelombang yang menelan bidang seni bela diri raksasa, mengaduk pegunungan di sekitar bidang seni bela diri, untuk waktu yang lama. Karena terlalu mengejutkan, ucapan semua orang menjadi tidak normal. Situasi khusus apa? Bukankah aku terpesona? Mengapa saudara Tan begitu tangguh? Terlalu luar biasa. Ini bertentangan dengan langit. Aku menghapus 67 lapisan. Oh tidak, ini 68, 69 lapisan. Terlalu mengejutkan. Kakak Tan, dia sudah mencapai lantai 70 tanpa menggunakan kekuatan spiritualnya. Lihat, lantai 72, biarkan aku menurunkan nenek, lantai 75. Petik 2. Dalam tangisan yang melonjak, dahi Tan Yun ditutupi dengan butiran keringat yang halus. Tapi kecepatan larinya tidak pernah melambat. Dengan lebih dari 700 murid tukang, Yujian memanjat, dan Daniel adalah yang pertama berteriak, lantai 78, lantai 79, lantai 80. Segera setelah itu, para murid dari kebun obat mengikuti, suara itu mengguncang dunia, lantai 81, lantai 82, lantai 86, lantai 89, lantai 90. Pada saat ini, Tan Yun masih belum menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melawan 90 kali tekanan gravitasi. Dia berkeringat seperti hujan, seperti embusan angin, melewati ratusan orang yang berjuang. Menghilang di ujung tangga menuju pagoda lantai 91. Baru saja, ratusan orang berjuang untuk memanjat menara karena beban gravitasi di atas Tan Yun. Meskipun mereka mendengar teriakan kaget dan teriakan semua orang, mereka ingin melepaskan kesadaran spiritual mereka untuk melihat apa yang terjadi, tetapi mereka tidak berdaya. Tetapi pada saat ini, memikirkan kesulitan memanjat menara, dan kemudian melihat Tan Yun bergegas dan menghilang dari pandangannya, pesta visual yang menakjubkan, tiba-tiba membuat 23 dari mereka gelisah. Di bawah 91 kali gravitasi, puff after seteguk darah, dia dipukul dengan keras dan buru-buru melarikan diri dari pagoda dengan pedangnya. Murid-murid yang tersisa saling memandang dan berbicara dengan keras. Kamu bilang Tan Yun, apakah dia masih manusia? Seberapa kuat tubuh fisik ini untuk mengabaikan 91 kali gravitasi? Ya, Tan Yun benar-benar luar biasa. Saya telah berada di sekte selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihat orang yang memanjat menara seperti ini. Hehe, aku belum pernah mendengarnya. Perjalanan ini tidak sia-sia hari ini membuka mata. Sungguh menakjubkan, orang-orang lebih populer daripada yang lain. Oke, katakan saja beberapa patah kata, cepat dan pergi ke lantai 99, dan kemudian kita akan melihat apakah Tan Yun akan mencapai lantai 100. Hah ya, pada saat ini Tan Yun terengah-engah, masih berlari dengan kekuatan penuh, dia dengan cepat naik ke lantai 92, lantai 95, lantai 96, kecepatannya berangsur-angsur melambat. Meskipun lambat, itu masih 10 kali lebih cepat dari kecepatan Luo Fan, Song Hong, dan Sun Abe memanjat pagoda 97 lantai sebelumnya. Kakak Tan, ayo. Kegembiraan dan teriakan para murid di Lingshan Medicine Garden tidak pernah berhenti. Saudara Tan, tunggu. Murid laki-laki di bawah Sen Wende berteriak dengan panik. Kakak Tan, jika kamu bisa berada di lantai 99, aku bersedia menikahimu. Tiba-tiba, murid perempuan itu tersipu dan berteriak. Setelah mendengar ini, para tetua tertawa keras. Pengecualian adalah Pang Siyuan, 3 tetua. Dia menatap Tan Yun, wajahnya tidak yakin. Tan Yun terkekeh tanpa berkata-kata, dan masih tidak menggunakan kekuatan spiritualnya. Dia bergegas ke lantai 97 dan 98 berturut-turut. Di bawah 99 kali gravitasi, dia mengambil langkah berat dan menabrak 666 langkah menuju lantai 99. Lihat, saudara Tan akan berhasil menaiki pagoda 99 lantai. Saat Dan Yuko Umo terbang mendatar,
Tan Yun hanya memiliki 3 langkah terakhir untuk mencapai lantai 99. Pada saat ini, di luar gerbang lantai 99, Luo Fan dan Song Hong tidak memasuki pagoda. Mereka lebih suka menanggung 99 kali gravitasi daripada tinggal di luar gerbang untuk menyaksikan pendakian Tan Yun ke pagoda. Bab 240 orang pertama dalam 30.000 tahun. Di bawah gravitasi yang kuat, mereka berdua tidak bisa menahan gemetaran kaki mereka. Melihat Tan Yun yang hendak memanjat pagoda 99 lantai, mereka tersenyum pahit dan mengepalkan tangan. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menaiki langkah terakhir, muncul di depan mereka berdua, tersenyum sedikit, kedua senior itu terlalu rendah hati. Song Hong mengepalkan tinjunya dan berkata, "Saudara muda Tan, apakah Anda ingin terus memanjat menara?" "Tentu saja, aku punya waktu untuk bicara lain hari, aku akan pergi ke menara." Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh. "Oke." Luo Fan dan Song Hong berkata serempak, "Tidak masalah jika lantai 99 tidak masuk hari ini, kami mendukung Junior Brother Tan." Begitu mereka berdua berbicara, mereka menginjak pedang terbang dengan tidak percaya, terbang keluar dari lantai 99, tergantung di kehampaan, dan berkata dengan keras, "Tolong, Junior Brother Tan." "Oke." Tan Yun kewalahan dengan minuman, dikelilingi oleh kekuatan spiritual emas muda, seperti dewa perang emas di bawah langit. Malam, bergegas menuju tangga menuju lantai 100. Astaga, lihat, semuanya, Kakak Tan akan mencapai lantai 100. Kakak Tan perkasa. Petik 2 petik 2. Dalam teriakan gila, Tan Yun melompat 10 kaki di bawah 129 kali gravitasi, dan melompat lurus lebih dari 20 langkah, boom. Ada suara keras, dan kakinya mendarat di anak tangga ke-21. Tiba-tiba, kaki Tan Yun sedikit menekuk. Centang untuk centang. Keringat di dahinya menetes ke pipinya yang tampan di tangga, dan rambutnya yang basah terkulai di bawah matanya. Meskipun itu menghalangi matanya, itu tidak bisa menyembunyikan tatapannya yang teguh. "Api roh Dayan Penatua ke-6 adalah milikku. Suan Qingyan Penatua kedua juga milikku." Tan Yun meraung di dalam hatinya, dan di mata semua orang yang terkejut, dia perlahan-lahan meluruskan kakinya dan mulai menaiki tangga tanpa kesulitan. Setelah naik ke lantai 99, ada 1 jam waktu relaksasi untuk naik ke lantai 100. Secara alami, Tan Yun ingin naik ke lantai 100 ketika 1 jam tiba, sehingga dia dapat memulihkan kekuatannya selama periode tersebut. Boom boom boom. Setiap kali Tan Yun mengambil langkah, di bawah 129 kali gravitasi, dia membuat langkah kaki yang tumpul. Sepertinya dewa kuno, yang datang dari zaman kuno. Setiap langkah mempengaruhi hati Shen Qingfeng, Shen Wende, dan bahkan semua murid dan tetua. Karena keajaiban lebih dari 99 lantai bukan milik Sun Abe saja, keajaiban kemuliaan juga milik Tan Yun. Retak. Pada saat ini, Sun Abe, yang 128 langkah di depan Tan Yun, tulangnya berderit. Dia melihat ke belakang dengan kulit dan dagingnya berlumuran darah, dan dibandingkan dengan dia, Tan Yun, yang terlihat tenang dan tenang, memancarkan sentuhan kejutan di matanya, dan mencoba yang terbaik untuk naik menara dengan cepat. Untuk Sun Abe, yang harus menanggung 129 kali gravitasi, dia sangat ingin cepat menaiki lantai 100 dan beristirahat, dan menjadi orang pertama yang mendaki lantai 100 dalam 30.000 tahun. "Aku harus berjuang untuk kehormatanku." Sun Abe menggeram pelan, dan naik ke menara sambil berjuang. "Kakak Sun, ayolah. Kamu harus menjadi murid Danmai pertama yang naik ke lantai 100 dalam 30.000 tahun. Kakak senior Sun, jangan biarkan Tan Yun menyusulmu." Petik 2 petik 2. Para murid di bawah sekte Pangxi Yuan mendorong Sun Abe satu demi satu. Mereka tahu bahwa ketika potensi seseorang dimaksimalkan, satu-satunya motivasi yang mendukung seseorang adalah iman. Ketika keyakinan mencapai tingkat tertentu, seseorang bisa melupakan rasa sakit dan berjuang untuk keyakinan. "Saudara Tan, bunuh Sun Abe. Kamu adalah orang pertama yang layak. Kakak Tan, kamu adalah Raja Danmai." Petik 2 petik 2. Suara ombak yang bergelombang seperti batu yang keluar dari mulut puluhan ribu murid dengan kejam menelan teriakan para murid di bawah Pangxi Yuan, melanda dunia. "Oke, anak baik." Shen Qingfeng, yang menginjak pedang terbang, sering gemetar. Tan Yun tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga mewakili kehormatan menjadi diaken Taman Pengobatan Lingshan.
Diam. Mata indah Sen Subing mengandung keterkejutan, menatap Tan Yun, dan memerintahkan kepada semua muridnya, mulai sekarang, tidak ada yang diizinkan untuk mempengaruhi Tan Yun dan Sun Abe naik menara. Segera, lebih dari 58.000 murid yang menginjak pedang terbang terdiam. Seiring waktu berlalu, mata para murid semakin panas. Karena, pada saat ini, di bawah gravitasi besar, wajah, leher, dan bahkan seluruh tubuh terbelah dengan Sun Abe yang berdaging. Dia sudah menaiki anak tangga ke-660, dan hanya tersisa 6 buah terakhir, dan dia bisa naik ke lantai 100. Tan Yun sudah berjalan dengan berat dan muncul 10 langkah di belakang Sun Abe. Pada saat ini, noda darah kering di tubuh Tan Yun yang terluka sebelumnya telah menjadi cair di bawah erosi keringat. Kecuali bahwa Tan Yun tahu bahwa dia tidak terluka di bawah 129 kali gravitasi, semua orang berpikir bahwa Tan Yun, seperti Sun Abe, penuh dengan retakan di bawah gravitasi. Retak. Tulang kaki Sun Abe berderit. Setelah dia membungkukkan punggungnya dan menaiki 4 langkah, dia melihat kembali ke arah Tan Yun di bawah 7 langkah dan tertawa. Tan Yun, kamu sangat mengejutkanku, tapi sayang sekali, kamu tidak akan pernah menjadi orang pertama yang mencapai ke 100 lantai. Dengan mengatakan itu, Sun Abe goyah dan menaiki tangga batu lagi. Benarkah? Siapa yang memberimu kepercayaan diri? Tan Yun dengan samar menjawab, di bawah keterkejutan semua orang, 2 langkah berturut-turut, melangkah lebih dari 6 langkah, dan muncul di belakang Sun Abe. Ah, tidak mungkin, kenapa kamu begitu kuat? Sun Abe berseru lagi dan lagi, mengambil langkah dengan putus asa, membungkukkan punggungnya dan menaiki anak tangga ke-665. Segera, dia mengangkat kaki kanannya dengan gemetar dan melangkah menuju anak tangga terakhir. Namun, 1 langkah lagi telah menjadi penyesalan hidup Sun Abe. Tan Yun tersenyum. Ketika kaki kanan Sun Abe hendak menyentuh anak tangga terakhir, Tan Yun melintas melewatinya dan memimpin di atas pagoda 100 lantai. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat-saat terakhir kemenangan, Sun Abe, yang mengira dia sangat mudah, tidak tahan menerima pukulan seperti itu, dan seluruh ekspresinya seperti kesurupan, kaca. Kaki kiri yang menopang tubuh tiba-tiba meledak dan patah. Ledakan. Seluruh tubuh Song Abe hancur menghadap tangga di bawah 129 kali gravitasi. Tiba-tiba, tulang hidung pecah dan darah memercik. Ah, Tuan, tolong aku. Song Abe berbaring di tangga, berteriak ngeri. Di bawah gravitasi besar, darah di tubuhnya keluar dari hidungnya dan kakinya patah. Situasinya genting. Menurut aturan yang menjulang tinggi, orang luar tidak diizinkan untuk menyelamatkan. Chief, tolong biarkan bawahanmu menyelamatkan Abe. Pang Siyuan cemas, dan ketika dia berlutut ke arah Sen Subing, dia buru-buru dipotong oleh Sen Subing. Aturannya sudah mati, Sun Abe adalah 3 alkimia tingkat rendah kita. Dia tidak bisa mati karena memanjat menara, pergi dan selamatkan dia. Terima kasih, Ketua. Pedang Kekaisaran Pang Siyuan meledak di lantai 100. Gravitasi yang tiba-tiba menyebabkan tubuhnya sedikit bergoyang. Setelah kembali normal, dia buru-buru mengambil Sun Abe dan terbang menuruni pagoda ruang waktu Master kelas atas. Pada saat ini, Sen Wende sangat gembira. Dia menatap Tan Yun dengan mata cemas dan mengingatkannya dengan keras, "Bocah bau, kamu telah menjadi murid pertama Dan Mai selama 30.000 tahun. Jangan memegangnya, dan cepat masuk ke pagoda 100 lantai. Selama kamu memasuki gerbang, 129 kali gravitasi akan hilang. Aku akan naik dan menghubungkan lenganmu segera, dan aku akan menghadiahimu dengan api roh Dayan."